Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai Kepulauan Seribu. Kebutuhan dasar disiapkan. Kalau air siapkan, listrik disiapkan, persoalan berikutnya adalah kebutuhan pokok. Warga di Jakarta, di Kepulauan Seribu, sering harus belanja ke daratan, minimal ke Muara Angke, untuk belanja sembako, yang kemudian nanti mereka yang kulakan punya warung-warung, dijual nanti di warung-warungnya. Apa yang kita lakukan? 2018 kita membangun jak grosir di Pulau Tidung Kecil. Apa itu artinya? Artinya kebutuhan pokok disiapkan dalam skala grosir di pulau yang biaya kesananya tanggung jawab kami. Kami siapkan jak grosirnya di Pulau Seribu, sehingga warung-warung yang ada di Pulau Seribu tinggal kulakan di pulau ini, tidak perlu jauh-jauh datang ke daratan Jakarta. Tidak perlu ke Kramat Jati untuk belanja kulakan. Cukup mereka belanja di jak grosir ini. Apa konsekuensinya? Biaya kebutuhan pokok menjadi jauh lebih rendah, sehingga mereka merasakan kesetaraan harga antara yang mereka dapatkan di daratan dan yang mereka dapatkan di kepulauan. Nampaknya sederhana, tapi kita bisa mengirimkan pesan kesetaraan itu hadir karena harganya mendekati atau sama dengan harga di Jakarta, di daratan Jakarta. Nah, kebutuhan ini disiapkan oleh siapa? Pemerintah, yaitu tugasnya pemerintah. Salah satu tugas pemerintah adalah memastikan ada kesetaraan itu. Kemudian sama juga dengan kebutuhan pokok lainnya, misalnya bensin. Walaupun di Kepulauan Seribu minim kendaraan roda 4, rata-rata adalah kendaraan roda 2. Tapi harga BBM solar misalnya 1 liter itu di 2018 sampai Rp8.000. Dan tentu saja ini memberatkan bagi para pemilik kapal, terutama nelayan. Sekarang alhamdulillah harga solar per liternya 5.000-an, ekuivalen dengan harga di daratan. Jadi ketika kita membicarakan kawasan Kepulauan Seribu, ini contoh saja, ilustrasi bahwa kita ingin memastikan ada kesetaraan dalam artian fasilitas. Begitu juga fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan disiapkan untuk 11 pulau itu memiliki fasilitas yang setara. Lagi-lagi tujuan kita adalah membuat warga di Kepulauan Seribu merasakan kesempatan yang sama dengan warga yang tinggal di daratan Pulau Jawa. Nah, ini yang kita lakukan sama-sama. Lalu saya ingin cerita sedikit soal pengalaman di Pulau Seribu. Satu ketika bulannya April tahunnya 2019, saya datang ke Pulau Sebira. Tempat ini yang tadi saya sampaikan paling jauh dari dermaga di daratan Jakarta, lebih dekat ke Lampung. Ketika saya sampai di sana, warga itu menyambut begitu banyak di dermaga. Rupanya itu adalah kunjungan pertama gubernur sejak tahun, ada 2 versi, ada yang bilang tahun 89, ada yang bilang tahun 91, tapi intinya tahun 90-an. Jadi ketika datang lagi ke sana itu kira-kira 29 tahun, 28 tahun atau 30 tahun sesudah kunjungan gubernur terakhir. Masyarakat menyambut di situ. Dan perjalanan ke Pulau Sebira ketika kami lakukan itu sekitar 2-3 jam. Kenapa? Karena kami mulai Februari 2019 menyiapkan kendaraan
seminggu 3 kali yang bisa menjangkau Pulau Sebira dalam waktu 2 jam. Sebelumnya, warga Sebira kalau mau berangkat ke daratan Jakarta, itu memerlukan waktu 1 hari, karena bisa sampai 8 jam perjalanannya. Dan berangkat 1 hari, kemudian harus bermalam otomatis, mau pulang 8 jam lagi. Rasanya jauh sekali. Sesudah disiapkan kapal khusus sampai ke Sebira, mendadak mereka merasa dekat dengan daratan Jakarta. Karena jauh dekat itu bukan soal hitungan kilometer saja, tapi soal lamanya perjalanan. Nah, begitu kecepatan diubah menjadi speed yang tinggi, jadi dekat. Saya sampai di sana dengan warga, ngobrol, diskusi, dan pada saat mau pulang, itu suasananya agak emosional. Masyarakat berkumpul di dermaga, banyak sekali. Rasanya seperti seluruh pulau, karena penduduk di Pulau Sebira ini sekitar 700-800 orang. Dan pada saat itu mayoritas berkumpul di dermaga melepas rombongan kami pergi. Sebagian itu meneteskan air mata. Kemudian baru saya dengar dari Pak Bupati bahwa mereka itu bilang, ini lama sekali dari gubernur terakhir datang. Kira-kira sesudah gubernur ini pulang, kapan ya ada lagi yang datang ke tempat ini? Saking jauhnya tempat ini dari daratan Jakarta. Itu April 2019. Sesudah itu kita bertugas di sini berbagai macam urusan, dan alhamdulillah kemarin bulan puasa saya kembali ke Pulau Sebira. Kira-kira 2 tahun sesudah itu. Dan kali ini saya penuhi janji ke mereka. Waktu saya pulang, saya bilang, insya Allah saya akan datang kembali. Dan nanti ketika datang ke sini, saya akan nginap. Jadi kemudian saya nginap di Pulau Sebira, berkumpul dengan warga, malam tarawih sama-sama. Lalu sesudah itu kita diskusi, kita ngobrol. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan. Dan yang mengagumkan ya dari tempat ini, kalau datang ke pulau-pulau ini akan ketemu dengan pribadi-pribadi petarung, orang-orang yang berani menghadapi tantangan di laut, orang-orang yang memulai sesuatu yang betul-betul baru. Seperti Pulau Sebira ini dibangun sekitar tahun 76, dimulai dari satu keluarga sampai akhirnya menjadi satu komunitas. Kembali kepada Pulau Seribu. Jadi berbicara Pulau Seribu ini bukan sekedar soal menyiapkan kapal, bukan soal sekedar menyiapkan fasilitas air minum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pasar. Itu yang nampak, bisa difoto, yang bisa ditunjukkan secara tangible, secara nyata. Tapi ada yang lebih dasar lagi, perasaan kesetaraan kesempatan, perasaan bahwa kita ini adalah satu bagian sebuah keluarga besar warga Jakarta. Itu tidak bisa difoto. Ketika mereka merasakan pelayanan yang sama dengan di daratan, maka ada perasaan kami memang lokasinya jauh dari Monas, tapi kami bukan orang yang tidak diperhatikan oleh balai kota. Kami tumbuh besar di kepulauan, tapi kesempatan yang kami miliki tidak kalah dengan mereka yang berada di daratan. Menjadi Indonesia adalah menjadi sebuah kesatuan. Menjadi Jakarta adalah menjadi sebuah kebersamaan. Kita ingin kota ini maju, tapi juga kita ingin warganya bahagia. Yang kemajuan kita bisa foto, tapi kebahagiaan itu bisa dirasakan dalam hati masing-masing.
membangun Jakarta bukan sekedar membangun yang nampak dalam foto, tapi membangun Jakarta adalah membangun perasaan kebersamaan itu. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, maka setahap demi setahap yang dulu menjadi ketimpangan nanti menjadi kesetaraan. Sehingga fenomena dunia yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ketimpangan antar negara mengalami penyempitan, ketimpangan dalam negara mengalami pelebaran, di dalam konteks Jakarta, ketimpangan antar wilayah mengalami penyempitan. Mudah-mudahan nanti kita akan menyaksikan Jakarta daratan dan Jakarta kepulauan setara dalam semua aspek. Kita menuju ke sana dan insya Allah bisa segera tuntas. Terima kasih.